Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Aditya Perdana, STMKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas PSIK 24B, yang beranggotakan Muhammad Iqbal Fahrezi, Augis Dinanti, Kairani Zuhria Jina Nasibuan, dan saya sendiri Aryan Pardede. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mini riset kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Greedy dan Dynamic Programming pada Optimasi Pemilihan Barang dalam Knapsack Problem. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar dari permasalahan yang kami gunakan, cara kerja kedua algoritma, serta hasil perbandingan performa keduanya berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan. Nah, pada slide ini dijelaskan latar belakang penelitian kami. Seiring dengan perkembangan ilmu komputer, semakin banyak permasalahan yang membutuhkan algoritma yang efektif dan efisien, khususnya dalam masalah optimasi. Optimasi sendiri berarti mencari solusi terbaik dari sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Salah satu model masalah optimasi yang cukup terkenal dalam bidang algoritma adalah knapsack problem. Masalah ini menggambarkan situasi di mana ketika kita harus memilih beberapa barang dengan nilai tertentu tapi kapasitas yang tersedia terbatas, sehingga tidak semua barang dapat diambil. Dalam penelitian ini, kami membandingkan dua pendekatan algoritma yang cukup sering digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu yang pertama greedy dan dynamic programming. Algoritma greedy lebih dikenal sebagai sederhana dan cepat dalam proses perhitungannya, sedangkan dynamic programming memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan mampu menghasilkan solusi yang optimal. Baik, selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana algoritma greedy dapat digunakan untuk menyelesaikan knapsack problem tipe 01? Kedua, bagaimana algoritma dynamic programming digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan antara kedua algoritma tersebut jika dilihat dari kualitas solusi yang dihasilkan, kompleksitas waktu eksekusi, serta efisiensi penggunaan memori. Rumusan masalah ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan analisis terhadap kedua metode tersebut. Selanjutnya, sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisis bagaimana penerapan algoritma greedy dalam menyelesaikan knapsack problem 01. Tujuan kedua adalah menganalisis penerapan algoritma dynamic programming pada permasalahan yang sama. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa kedua algoritma tersebut berdasarkan tingkat optimalitas solusi serta kompleksitas komputasi yang dibutuhkan. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan dapat diketahui dalam kondisi seperti apa masing-masing algoritma lebih sesuai untuk digunakan. Baik, sebelum membahas algoritma yang digunakan, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar dari knapsack problem. Knapsack problem merupakan sebuah masalah optimasi yang menggambarkan situasi ketika seseorang memiliki sebuah tas dengan kapasitas tertentu. Kemudian harus memilih beberapa barang yang memiliki bobot atau berat dan nilai tertentu. Tujuannya adalah memaksimalkan total nilai barang yang dimasukkan ke dalam tas tanpa melebihi kapasitas yang tersedia. Dalam masalah ini, setiap barang memiliki dua parameter utama, yaitu berat yang dilambangkan dengan W kecil I dan nilai untuk atau keuntungan yang dilambangkan dengan VI. Sedangkan kapasitas tas dilambangkan dengan W kapital. Secara umum, terdapat dua variasi utama dari knapsack problem. Variasi pertama adalah fractional knapsack, di mana barang dapat diambil sebagian sehingga pemilihan bisa fleksibel. Kemudian variasi kedua adalah zero-one knapsack, di mana setiap barang hanya bisa dipilih secara utuh atau tidak dipilih sama sekali.
Pada penelitian ini, kami menggunakan model Zero One Knapsack sehingga setiap item hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu diambil atau tidak diambil. Selanjutnya, algoritma pertama yang akan kami gunakan adalah algoritma greedy. Algoritma ini bekerja dengan prinsip memilih solusi yang dianggap paling menguntungkan pada setiap langkah secara lokal. Dalam konteks knapsack problem, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung rasio antara nilai dan berat setiap item, yaitu VI dibagi WI. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap satuan berat barang. Setelah rasio tersebut dihitung, item kemudian diurutkan dari rasio yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, item akan dipilih satu persatu selama kapasitas tas masih mencukupi. Karakteristik utama dari algoritma greedy adalah selalu memilih keputusan yang paling baik pada saat itu atau yang disebut sebagai optimal lokal. Strategi yang digunakan bisa berupa memilih item dengan profit terbesar atau strategi profit, kemudian ada berat terkecil atau strategi weight, dan rasio nilai terhadap berat yang paling tinggi atau strategi density. Keunggulan algoritma ini adalah prosesnya relatif cepat dan juga sederhana dengan kompleksitas waktu sekitar big O and log n karena adanya proses pengurutan. Namun kelemahannya adalah algoritma ini tidak selalu menjamin solusi yang optimal secara keseluruhan, terutama pada kasus Zero One Knapsack. Selanjutnya kita akan membahas tentang dynamic programming, yakni algoritma kedua yang akan kami gunakan. Berbeda dengan greedy yang hanya melihat pilihan terbaik pada setiap langkah, dynamic programming mencoba mempertimbangkan seluruh kemungkinan solusi secara sistematis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan bottom-up. Artinya, algoritma membangun solusi secara bertahap mulai dari sub masalah yang paling kecil hingga akhirnya membentuk solusi untuk masalah yang lebih besar. Untuk melakukan hal tersebut, dibuat sebuah tabel 2 dimensi dengan ukuran N+1 ditambah W+1 yang menyimpan nilai maksimum yang dapat diperoleh untuk sejumlah item dan kapasitas tertentu. Melalui relasi rekursif yang ada pada slide, algoritma ini membandingkan dua kemungkinan, yaitu tidak mengambil item ke I atau mengambil item tersebut jika kapasitas masih mencukupi. Karena semua kemungkinan kombinasi dievaluasi secara sistematis, dynamic programming mampu menghasilkan solusi yang optimal. Namun sebagai konsekuensinya, kompleksitas waktu dan juga ruang yang dibutuhkan menjadi lebih besar, yaitu sekitar big O and W. Di sini ada hasil dan pembahasannya, di mana untuk mengetahui performa kedua algoritma tersebut, kami melakukan pengujian menggunakan 3 skenario dataset dengan ukuran yang berbeda. Yang mana skenario pertama itu ada sebanyak 15 dataset kecil dengan item yang memiliki kapasitas sebesar 50. Di skenario kedua adalah dataset sedang dengan 60 item dan kapasitas 200. Sedangkan skenario ketiga adalah dataset besar yang terdiri dari 120 item dengan kapasitas 500. Dan pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kedua algoritma bekerja ketika jumlah data yang diproses itu semakin besar, serta untuk mengetahui perbedaan performa dari sisi nilai solusi maupun waktu eksekusi. Selanjutnya, dan hasil pengujian kami itu menemukan bahwa pada pengujian dataset kecil dengan 15 item dan kapasitas 50, algoritma greedy menghasilkan nilai maksimum sebesar 182 dengan waktu eksekusi sekitar 0,0012 detik. Sementara itu, algoritma dynamic programming menghasilkan nilai maksimum yang lebih tinggi, yaitu 195 dengan waktu eksekusi sekitar 0,0038 detik. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa dynamic programming mampu memberikan solusi yang lebih optimal dibanding greedy walaupun waktu eksekusinya sedikit lebih lama. Selanjutnya untuk hasil pengujian dataset sedang. Pada dataset sedang dengan 60 item dan kapasitas 200, hasil pengujian menunjukkan pola yang hampir sama, di mana algoritma greedy menghasilkan nilai maksimum sebesar 845 dengan waktu eksekusi sekitar 0,0045 detik. Sedangkan dynamic programming menghasilkan nilai maksimum sebesar 910 dengan waktu sekitar 0,032 detik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah data bertambah, dynamic programming tetap mampu menghasilkan nilai solusi yang lebih optimal. Namun,
waktu komputasi yang dibutuhkan juga semakin ikut meningkat. Selanjutnya, untuk hasil pengujian dataset besar dengan 120 item dan kapasitas 500, perbedaan performa kedua algoritma ini menjadi semakin terlihat, di mana algoritma greedy sendiri menghasilkan nilai maksimum sebesar 1680 dengan waktu sekitar 0,009 detik. Sedangkan di sisi lain, dynamic programming menghasilkan nilai maksimum sebesar 1795, tetapi waktu eksekusinya mencapai sekitar 0,214 detik. Dari hasil ini, terlihat juga bahwa greedy jauh lebih cepat dalam proses komputasi, namun nilai solusi yang dihasilkan masih lebih rendah dibanding dynamic programming. Selanjutnya, lalu kita masuk ke analisis perbandingannya di sini. Berdasarkan pengujian pada ketiga dataset tadi, kita dapat melakukan analisis perbandingan antara kedua algoritma tersebut. Yang pertama ini kita tinjau dari sisi optimalitas solusi. Dynamic programming lebih unggul karena algoritma ini mengevaluasi seluruh kemungkinan kombinasi item secara sistematis. Oleh karena itu, nilai yang dihasilkan benar-benar merupakan nilai maksimum yang optimal. Namun, di sisi waktu eksekusi, algoritma greedy itu jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan greedy hanya melakukan perhitungan rasio, proses pengurutan, dan pemilihan item secara langsung tanpa harus mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi. Dan di sisi yang ketiga, yaitu sisi penggunaan memori, yang mana greedy juga lebih efisien karena hanya membutuhkan ruang sebesar O, N, dan sebaliknya, dynamic programming membutuhkan ruang yang lebih besar yaitu O, N, W. Karena harus menyimpan tabel perhitungan untuk setiap kemungkinan jumlah item dan kapasitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing algoritma ini memiliki keunggulan dan keterbatasannya yang berbeda. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat trade-off yang cukup jelas antara algoritma greedy dan dynamic programming, di mana di sini akan saya jelaskan. Dynamic programming itu mampu memberikan solusi yang lebih optimal karena mempertimbangkan seluruh kemungkinan kombinasi item, namun membutuhkan waktu komputasi dan memori yang lebih besar. Nah, di sisi lain, algoritma greedy itu memiliki keunggulan dari sisi efisiensi waktu dan kesederhanaan proses, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi yang paling optimal. Oleh karena itu, pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sistem serta karakteristik permasalahan yang dihadapi. Untuk penelitian selanjutnya, pengujian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih realistis seperti pada kasus logistik atau manajemen inventory. Selain itu, dapat dilakukan optimasi ruang pada dynamic programming serta membandingkannya dengan algoritma lain seperti backtracking atau genetic algorithm. Maupun mengembangkan pendekatan hybrid yang menggabungkan kelebihan dari beberapa metode algoritma tersebut. Sebagai penutup, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai perbandingan algoritma greedy dan dynamic programming dalam penyelesaian knapsack problem. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.